Kalau melihat ya untuk kondisi saat ini, hilangnya beliau ini bukan tanpa sebab ya. Kalau aku lihat ini sebelum menghilang beliau ini sempat ada perseteruan dengan, kalau menurut aku, hilangnya sosok, kawan kita ini bukan karena sesuatu hal yang berkaitan dengan mistis atau goib, tapi berkaitan dengan beban hidup ya, beban hidup yang dia, miliki, kemudian juga permasalahan juga yang dia hadapin dan dia tidak bisa menemukan solusinya, sehingga mohon maaf kalau aku lihat dia. Kami juga para selebritis juga lagi ngeposting kan tentang pencarian orang hilang yang dulu kameramen Dian Akbar namanya. Nah, kalau dalam pandangan spiritual nih Mbak, untuk membantu di pencarian ini apa sih yang Mbak lihat? Kalau melihat ya untuk kondisi saat ini, hilangnya beliau ini bukan tanpa sebab ya. Kalau aku lihat ini sebelum menghilang beliau ini sempat ada perseteruan, sehingga di situ juga kalau aku lihat sudah kehilangan pekerjaan ya, kalau nggak salah nih dari yang aku lihat beliau baru saja kehilangan pekerjaan. Kemudian kepergian beliau adalah ada ajakan dari seorang kawan dia menawarkan suatu pekerjaan, tapi dalam proses perjalanannya dia juga dihantui rasa kesal, marah, rasa bingung, dan dihadapkan pada faktor ekonomi dan ada sesuatu hal yang memang sedang mengejar dia. Jadi dia punya beban yang sangat berat yang memang menurut dia beban itu harus segera diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, tapi pada akhirnya buntu. Dia tidak bisa menemukan solusi atas beban dia, sehingga pada masa pemikirannya dia di tengah jalan mengalami masa-masa buntu. Pada akhirnya dia juga pergi nggak tahu arah kemana ya, sampai kalau aku lihat di sini sempat ke arah Rangkas Bitung, kemudian dan beberapa informasi terakhir dia berada di daerah Merak dan membeli tiket ya. Dan kalau aku lihat tempat hilangnya tepat adanya di perairan daerah Merak, betul. Artinya itu apa? Kalau menurut aku hilangnya sosok kawan kita ini bukan karena sesuatu hal yang berkaitan dengan mistis atau goib, tapi berkaitan dengan beban hidup ya, beban hidup yang dia miliki, kemudian juga permasalahan juga yang dia hadapin dan dia tidak bisa menemukan solusinya, sehingga mohon maaf kalau aku lihat dia di perairan Merak. Dia loncat, dan itu yang aku lihat. Sebab kalau aku lihat di sini ada semacam kesedihan, ada semacam kekecewaan, dan kepergian seorang kawan kita ini juga ketika pamitan juga dia sempat dikejar-kejar oleh pertanggungjawaban dia sebagai apa ya istilahnya, namanya manusia pasti kita memiliki beban hidup ya, memiliki cicilan, memiliki tagihan, hutang dan lain-lain. Beban hidup itulah yang membuat terasa sangat berat, apalagi di sini ada seorang istri dan anak yang masih kecil yang memang harus membutuhkan suatu itu tadi ya, perekonomian yang menjadi penyebabnya, sehingga hilang akal sehat dia ketika dia juga kehilangan pekerjaan juga menyebabkan pada akhirnya dia ingin mengakhiri hidupnya. Artinya yang aku lihat di sini sebelum beliau ini mengakhiri hidupnya, ada terbersit dalam pikiran dan hatinya dia
aku adalah sumber masalah dari permasalahan ini. Maka sebagai sumber masalah, supaya masalah ini selesai dan tidak akan menularkan masalah ini kepada istri dan anak di kemudian hari, maka dia memilih untuk ya, itu yang aku baca dari pikiran beliau ini. Kalau lihat dari karakter ya Mbak, dalam pengalaman spiritual, karakter si dia emang nggak pernah komunikasi atau mungkin nggak pernah mencerahkan kalau dia lagi ada masalah sama keluarga. Kalau aku lihat sih dia orangnya tipikal orang yang pendiam, dia orangnya itu juga tidak mau terbuka, dan dia selalu merasa bahwa semuanya baik-baik saja, dan dia tidak pernah mau memberatkan orang lain apapun dan siapapun. Jadi memang sifat keras kepalanya, sifat tertutupnya dia ini juga yang menyebabkan pada akhirnya dia juga harus mengakhiri hidupnya. Jadi kan udah 1 bulan dari Ya. Mei itu hilang udah 2 minggu lebih. Ya. Itu kemungkinan akan ditemukan nggak sih, misalnya kalau seandainya dia wafat atau apa gitu? Kalau aku bilang hal yang perlu kita lakukan adalah ya bagi keluarga untuk kirim Al-Fatihah ya kepada beliau ini, ditemukan atau tidaknya. Insya Allah kalau memang masih ada ya, masih bernyawa, insya Allah dia akan kembali pulang. Kalaupun tidak ya, dia yang jelas akan mendapatkan tempat yang lebih sempurna lagi. Dan juga itu tadi yang jelas hilangnya beliau adalah di sekitaran perairan di daerah Merak. Dan kalau aku lihat di sini ya, indikasinya adalah jadi dia menceburkan diri di dalam perairan ya, karena dia juga dengan asumsi bahwa dia itu supaya tidak ada beban hidup untuk orang lain. Jadi seperti itu. Dan kalau aku lihat dari ini sudah seminggu, aku sih melihat ini ada terdampar di tubuhnya ada terdampar di suatu wilayah pulau terpencil. Kita tengok nanti dalam 1 minggu ke depan, kalau aku lihat nanti akan ada tanda-tanda ditemukannya satu tubuh yang hilang. Terdapat di pulau. Ada di suatu pulau nggak jauh dari tempat, kurang lebih dari tempat sekitaran situ. Dan jejak-jejak apa ya? Kan katanya dia ketemu temen Mbak gini-gini. Terus apakah dia saat dia ngeblank dari Tebet ke Rangkas Bitung ke Pelabuhan itu lagi kosong atau lagi emang ada hawa mistik yang mendorong dia jadi ngelinglung gitu atau gimana? Kalau aku lihat sih tidak ada hawa mistik ya, hanya yang aku lihat di sini ada rasa kekesalan, ada rasa kekecewaan, kemudian yang depresi yang menjadi penyebabnya, dan tentunya karena dikejar-kejar oleh hutang ya, sehingga siapapun orangnya kalau dikejar dengan yang namanya hutang kemudian tanggung jawab pasti juga tidak akan tahan, pada akhirnya depresi juga. Kemudian juga dengan waktu yang sesingkat-singkatnya harus ada uang sekian, itu juga sangat sulit ya, apalagi perekonomian zaman sekarang juga memang lagi mengalami krisis parah. Jadi ya itu tadi, pada akhirnya daripada itu menjadi beban, rasa depresinya ini yang mendorong dia pada akhirnya untuk mengakhiri. Kalau juga polisi akan kesulitan juga Mbak ya, karena jejak-jejaknya juga dilihat di Rangkas Bitung sendiri, di CCTV, di Merak CCTV sendiri gitu. Iya. Dan sebenarnya ini juga bukan tindakan kriminal ya, karena dari dirinya sendiri, artinya bukan ada pihak orang lain gitu. Tidak, itu dari kesadaran diri dia sendiri, hilangnya rasa kesadaran dia karena depresinya. Dan kalau aku lihat dari jejaknya dia dari Tebet kemudian ke Rangkas Bitung itu udah kayak hilang akal sehatnya, dan sudah depresinya tuh sudah benar-benar yang udah benar-benar nggak tahu harus kemana, sehingga yang harusnya arah pulang pun dia akhirnya melangkahnya ke Rangkas Bitung, kemudian harus ke Merak gitu, saking sudah hilang arah pikiran dia. Jadi emang depresi beratnya yang menjadi penyebab pada akhirnya dia juga mengakhiri. Dengan adanya peristiwa ini, saya mau mengucapkan turut duka cita bagi keluarga yang kehilangan
atas kehilangan sosok suami tercintanya. Yang jelas dalam hal ini kita tidak pernah tahu yang namanya umur, maut, mati, rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah sepatutnya kita sebagai keluarga juga untuk berusaha tegar dan kuat, dan juga kita bantu untuk bisa menemukan suami tercinta, mungkin sebagai seorang istri mungkin dengan membacakan Al-Fatihah ya setiap kali sholat, dan juga mohon petunjuk kepada Allah. Dan juga kalau misalnya masih ada baju suami nih ya, tolong baju suaminya masukkan ke dalam gentong ya Mbak ya, beli gentong kecil kemudian masukkan, kemudian sambil nanti di sebut-sebut namanya, terus bacakan Al-Fatihah setiap kali mau tidur ya. Mudah-mudahan itu juga bisa akan mengembalikan, dan mudah-mudahan itu juga bisa akan mengkonekkan jiwa suami ya. Jiwa suami dengan mbaknya biasanya akan datang lewat mimpi nanti malamnya ya, dan biasanya dilakukan 7 hari, 3 hari biasanya sudah ada jawaban. Dan selain itu juga nanti di sekitaran rumah juga boleh nanti beras ya, beras itu nanti ditaburin beras, yang artinya adalah biasa kan kalau makan beras ya, kalau misalnya dia makan nasi kan dari berasnya dari situ juga nanti ditaburin di sekitaran rumah, supaya kalau misalnya dia hidup ataupun misalnya dia sudah tidak bernyawa ya, mungkin itu masih bisa menolong rohnya dia untuk menuntun dia pulang kembali ke rumah, seperti itu. Mudah-mudahan tip ini juga bisa bermanfaat, dan mohon sabar, ini adalah suatu ujian, dan mudah-mudahan di balik ujian ini juga akan ada hikmah yang nantinya akan diberikan kepada keluarga besar, dan mudah-mudahan juga lebih kuat. Lebih juga kita doakan untuk sang suami agar bisa ditemukan masih hidup maupun bernyawa ataupun sudah tidak bernyawa. Yang jelas kita harapkan mudah-mudahan masih ada umur panjangnya beliau, seperti itu.